Pertandingan akan segera dimulai. Coin toss coba dilakukan. Teraton Gunawatan, kapten dari Thailand. Di sebelah kiri, sementara di sebelah kanan dengan jersey kuning adalah kapten Thailand, yaitu Faisal yang juga menjadi top scorer bagi kubu Malaysia dengan torehan 4 golnya, Bu Maruf. Iya, Faisal Halim torehan 4 gol, termasuk juga menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol ke gawang Thailand di pertemuan leg pertama. Ya. Padahal dia sempat mati angin ketika laga menghadapi Singapura, meskipun Singapura berhasil dikalahkan oleh Malaysia. Ada banyak perubahan yang dilakukan di kubu timnas Malaysia. Justru saya mencatat ada 4 perubahan. Wen Tin Cheng tidak diturunkan, kemudian Feng Adesa tidak diturunkan, ada Litak juga tidak main, Safawi Rashid juga tidak diturunkan di pertandingan kali ini. Dan ini adalah komposisi pemain cadangan, dan saya pikir ini juga menjadi salah satu cara dari Malaysia mungkin untuk membuat kejutan. Iya, betul sekali. Kim Pan Gon masih menyimpan amunisi-amunisi andalan yang dimiliki. Di lini tengah ada Safawi Rashid, kemudian ada pemain-pemain naturalisasi seperti Litak, Ezekiel Aguero yang juga masih disimpan. Kemudian Rowley juga masih di bangku cadangan. Ini akan menjadi sebuah kejutan. Kemudian kartu truf bagi Malaysia. Kita saksikan Kim Pan Gon, pelatih dari tim nasional Malaysia. Dia saat ini berusia 53 tahun, asal Korea Selatan. Dan kalau kita melihat ya, 4 negara semifinalis, 3 pelatih diantaranya dari Korea Selatan, Bu Maruf. Iya, 3 pelatih dari Korea Selatan, 1 sudah tersingkir. Kita tahu timnas Indonesia kemarin disingkirkan oleh Vietnam dengan agregat 0-2. Dan sekarang tinggal menunggu apakah memang akan ada All Korean Final atau kemudian sama-sama pelatih Korea di final Piala AFF, atau justru menjadi pertarungan kembali antara pelatih asal Korea menghadapi pelatih asal Brazil. Ya, Terasil Dangda, pemain yang bisa berperan banyak ya, bukan hanya sebagai bomber atau target man atau goal getter, tapi dia juga bisa menjadi tembok pemantul bagi rekan-rekannya sekaligus pengalih perhatian lini belakang lawan. Iya, tidak mudah lagi, tapi permainan efektifnya menjadi kunci kenapa dia selalu menjadi pilihan utama. Baiklah pemirsa, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Thailand versus Malaysia di semifinal leg kedua dalam AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Thailand tim tuan rumah berada di sebelah kiri layar kacanya dengan jersey berwarna biru-biru-biru. Sementara Malaysia berada di sebelah kanan layar kacanya dengan jersey berwarna kuning-kuning-kuning. Dan saya Fadli Sukara beserta Bung Maruf El-Rumi menemani Anda menyaksikan jalannya pertandingan malam hari ini. Dua tim coba langsung melakukan serangan dengan permainan yang masih belum terbentuk secara rapi. Umpan panjang dilakukan oleh Shihan Hasmi. Dan rotasi di bawah mister gawang pun dilakukan oleh Kim Pan Gon ya, Bu Maruf. Betul. Bola diberikan kali ini kepada Fazli Fazlan. Bola keluar dari lapangan permainan, kembali ke dalam setelah Sapawi Mudarat tadi menyentuh bola sebelum akhirnya bola meninggalkan lapangan. Mudarat salah satu wingback yang dimiliki oleh Thailand dan cukup diandalkan karena cukup aktif untuk melakukan overlap ataupun juga kembali melakukan transisi ke posisi bertahan. Ya, pemain yang memang juga hampir selalu menjadi starter di pertandingan Piala AFF tahun 2022 dengan apa yang dilakukan. Lihat adalah pemain yang berusia 29 tahun, tampil 10 kali dengan 1 gol yang sudah diciptakan. Ya, betul sekali. Kuasa bola dari Malaysia kali ini diberikan kepada Fazli Mazlan, umpan ke tengah, Wilkin. Suat Wilkin, bola berhasil direbut. Terasil Dangda. Sebuah sliding block yang dilakukan oleh Dominic Tan. Terasil Dangda, pemain yang tidak muda lagi di kubu Thailand, sudah berusia 34 tahun dan total sudah mengoleksi 121 caps bersama tim Gajah Perang. Ya, dan kalau kita hitung dia juga menjadi pencetak gol terbanyak mungkin di Piala AFF sepanjang sejarah, dan saya pikir memang dia adalah pemain yang sangat konsisten karena dia bermain di banyak generasi, terutama kalau kita bandingkan dengan di era generasi timnas Indonesia. Bunmatan. Ya, menarik apabila kita memperhatikan peran dari Teraton Bunmatan di kubu Thailand. Dia mendapatkan free roll ya, Bu Maruf. Betul. Perannya sangat leluasa dan dia bisa bermain di berbagai posisi, baik sebagai fullback atau sebagai playmaker. Dan ini dimainkan peran-peran tersebut dengan baik. Iya, sangat efektif ya. Terasil Dangda hampir saja bisa melewati penjagaan dari Dominic Tan. Ya, kedua tim saya kira langsung bermain cukup terbuka di awal babak pertama ini, Bu Maruf.
Maruf. Agak menarik apa yang dilakukan oleh Malaysia ya, pendekatan mereka justru berbeda ya. Mereka tidak kemudian bertahan total dengan menurunkan pemain-pemain tengah yang memiliki karakter bertahan cukup bagus, tetapi mereka juga melayani permainan cukup berani untuk bermain terbuka menghadapi Thailand. Padahal dalam situasi bahwa Malaysia tinggal mempertahankan keunggulan mereka atau kemudian mereka bisa mencetak gol dan tidak kalah. Saya pikir mereka punya peluang untuk itu. Ya, kuasaan bola dari Azam Azmi kali ini. Wingback kanan, crossing. Langsung diarahkan ke dalam kotak penalti kepada Darren Loh. Oh, perebutan bola terjadi cukup keras. Faisal Halim kali ini masih gagal. Upaya penciptaan peluang yang dilakukan oleh para pemain Malaysia. Oh, satu sentuhan dari Terasil Dangda sebagai pemantul. Dilanjutkan umpannya oleh Terator Bulmatan dari sebelah kiri. Sebuah pergerakan dari Bordin Pala. Namun sayang bola sudah keluar lapangan permainan. Yang menarik adalah bagaimana peran yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 5, Sarul Nazim, kemudian dengan Dominic Tan yang secara bergantian mengawasi pergerakan dari Terasil Dangda. Ada satu scene di mana kita melihat Dominic Tan yang mengawal Dangda, tapi satu scene tadi terutama bagaimana ketika Terasil Dangda mencoba untuk mengambil bola ke bawah, diikuti dengan sangat baik oleh Sarul Nazim. Lemparan ke dalam bagi Malaysia dilakukan oleh Azam Azmi, memainkan posisi sebagai wingback kanan yang biasanya ditempati oleh Quentin Chang. Sebuah rotasi yang coba dilakukan oleh Kim Pan Kwok. Kuasaan bola dari Thailand, Ekanit Panya kali ini. Teraton Bulmatan, satu sentuhan saja tanpa kontrol, coba bermain taktis pada Bordin Pala. Ke belakang lagi, Bulmatan kuasai bola, masih Bulmatan. Hai Prakon, tarik lagi ke belakang, ada Hempi Bone kali ini. Hai Prakon, safety first, back pass diberikan kepada penjaga gawang atau Makakul. Bila permainan oleh para pemain Thailand, Hempi Bone berikan bola kepada Burerat, masih Supanan Burerat. Lebar ke sebelah kanan kepada Ekanit Panya, tarik lagi ke belakang. Pressing tinggi yang dilakukan oleh para pemain Malaysia sejauh ini cukup berhasil, Bu Maruf, untuk mengusir gelombang serangan dari Thailand. Iya, tidak nyaman ya para pemain Thailand untuk bisa mengalirkan bola ya, karena Malaysia mengambil reaksi yang sangat positif. Justru mereka tidak menunggu lagi-lagi, tapi mereka menekan para pemain dari Thailand sejak berada di area pertahanan dan terus melakukan pressing kepada pemain yang sedang memegang bola. Ya, para pemain Thailand tidak diberikan keleluasaan untuk menguasai bola. Contohnya ini, Ekanit Panya yang coba kuasai bola meskipun harus dihentikan dengan sebuah pelanggaran. Iya, bahkan kita lihat juga bagaimana peran Faisal Halim ya yang juga ikut melakukan pelanggaran. Oh, nomor 12 Fazli ya ternyata. Fazli Mazlan yang juga melakukan tracking tadi. Sebuah pergerakan dari Bordin Pala ditempel ketat oleh Azam Azmi. Kita saksikan Bordin Pala, pemain berusia 28 tahun dan begitu padat band atau tribun penonton di Thammasat Stadium di kota Pathum Thani, Thailand. Ya, Indonesia, Malaysia, kemudian Vietnam, ketika bicara mereka bermain di depan pendukung sendiri, maka stadion hampir dipastikan penuh ya, meskipun tidak semuanya full tapi pasti penuh. Ya. Oh, sebuah pelanggaran. Gagal peluang yang didapatkan oleh Thailand yang coba melakukan tekanan. Ekanit Panya melakukan full terhadap Fazli Mazlan. Ya, Fazli Mazlan kita saksikan, pemain berusia 29 tahun yang bermain bersama klub Selangor. Mano Polking atau Alexandre Polking nama aslinya, menangani Thailand dan langsung membawa Gajah Perang mempertahankan dominasinya sebagai raja di Asia Tenggara, Bu Maruf. Ya, setidaknya mengembalikan reputasi Thailand sebagai raja Asia Tenggara yang sempat diganggu oleh Vietnam. Ya. Karena Vietnam kita tahu ketika di tahun 2020 datang sebagai juara bertahan dan mereka juga bisa mendapatkan medali emas di ajang SEA Games. Jadi reputasi Thailand itu yang diganggu oleh Vietnam dengan gelar yang didapatkan. Dan ini yang memang membuat kemudian seperti ada tren untuk menggunakan pelatih asal Korea karena keberhasilan dari Park Hang-seo, kemudian juga tanda-tanda sinyalemen kebangkitan sepak bola Indonesia di bawahnya Shin Tae-yong, sehingga Malaysia pun memutuskan untuk mengambil pelatih dari Korea, dan ini juga masih menjadi koneksi atau kemudian terkoneksi dengan sejarah kepelatihan yang dimiliki oleh seorang Shin Tae-yong. Iya, betul sekali. Sementara menariknya di kubu Vietnam, Park Hang-seo akan habis masa tugasnya
setelah memoles Vietnam menjadi salah satu tim yang disegani di Asia Tenggara. Kita akan menantikan seperti apa Vietnam setelah ditinggal oleh Park Hang-seo, baru. Betul, akan menunggu ya. Apakah memang karena kemampuan dari seorang kejelian dari seorang Park Hang-seo dalam memaksimalkan potensi pemain yang dimiliki oleh Vietnam, atau memang kualitas dari tim Vietnam yang memang cukup bagus. Karena kalau kita lihat kan Vietnam baru mengoleksi 2 gelar ya untuk Piala AFF ya. Jadi artinya bahwa mereka tidak selalu punya generasi yang bagus atau pemain yang bagus, tapi ada periode mungkin mereka mendapatkan pelatih yang bagus, baik itu secara teknikal, secara taktik, atau mungkin juga secara psikologis yang membuat para pemain menjadi lebih termotivasi ketika mereka bermain. Ya, bicara gelar juara di Piala AFF, hanya ada 4 tim yang berhasil menjadi juara. Thailand terbanyak dengan 6 kali, kedua Singapura dengan 4 gelar juara berhasil direngkuh. Kemudian ketiga ada Vietnam dengan 2 kali menjadi juara, dan terakhir Malaysia 1 kali berhasil menjadi juara, tepatnya pada tahun 2010. Sementara Indonesia 6 kali menjadi runner up. Harapannya memang tahun ini ya, tapi apa daya harus kandas di babak semifinal. Ya, hasil yang memang harus diterima oleh semua orang, hasil yang membuat kita tentu harus melakukan evaluasi terkait bagaimana performa timnas, kemudian performa pemain, performa pelatih, performa secara keseluruhan. Itu menurut saya juga memang perlu dievaluasi secara keseluruhan. Ya, sebuah serangan dari Thailand dari sektor kiri coba dibangun, umpan ke tengah, kali ini tarik kembali ke belakang, bola diberikan kepada Sarah Choyen dan boom! Sebuah percobaan dari luar kotak penalti, sebuah tendangan spekulasi, Bu Maruf. Ya, sebuah usaha yang dilakukan berawal dari penetrasi yang dilakukan dari sektor kanan pertahanan Malaysia, ada bola liar dan disitulah Sarah Choyen melakukan tembakan keras. Oh, nomor punggung 8 sepertinya. Ya, Teradom Samai yang melakukan tembakan keras dari luar kotak penalti yang sayangnya masih tadi sempat terbentur pemain belakang dari Malaysia. Corner kick pertama didapatkan. Dan Teradom Pumatan lakukan dalam penjuru dari sebelah kiri pertahanan Malaysia di menit ke-9 ini. Ada sedikit perdebatan di antara para pemain dan coba dilerai oleh wasit. Pumatan sudah lakukan corner kick berbahaya, masih bisa dihalau oleh Dominic Tan. Kali ini Thailand harus memulai kembali serangan mereka dari belakang. Bola diberikan kepada Kanit Panya. Lebar sebelah kanan, Teraton Bulmatan, masih Bulmatan. Umpan kembali kepada Kanit Panya. Dihadang dia oleh Fazli Mazlan. Ya, Fazli Mazlan terlihat betul bagaimana motivasi yang diperlihatkan ya ketika dia berhasil menghentikan Kanit Panya. Dia melakukan selebrasi tadi. Ya. Karena memang tugasnya adalah bagaimana membatasi ruang dari Kanit Panya. Tidak boleh terlalu jauh dari Kanit Panya. Ya, betul sekali. Karena memang Thailand mengandalkan banyak sekali serangan dari sayap ya, baik kanan maupun kiri, sehingga 2 bek sayap Malaysia harus penuh konsentrasi dan harus fokus sepanjang pertandingan. Ya, karena itu mungkin tidak diturunkan seorang Quentin Cheng ya, yang memang juga berusaha sangat keras di leg pertama, tapi mungkin juga menghindari kemungkinan keseimbangan di dalam tim yang bisa terganggu ketika Cheng bermain di pertandingan kali ini, karena yang dibutuhkan adalah keseimbangan ya. Kalau kemudian Quentin Cheng diturunkan di leg pertama, mungkin karena bermain di kandang, mau tidak mau Malaysia harus mencuri kesempatan untuk bisa mencetak gol. Ya, tipikal dari Quentin Cheng lebih ofensif ya. Betul. Lebih banyak melakukan overlap, membantu penyerangan dan membahayakan jantung pertahanan lawan. Kita lihat kembali kali ini di lapangan, Teraton Bulmatan. Lebar ke sebelah kiri, Bordin Pala. Buat crossing lakukan penalti. Oh, masih bisa dihalau oleh Syarul Nazim. Masih sulit. Bordin Pala berebut bola dia dengan Brandon Gunn. Clearance dilakukan. Ada Handubon kali ini. Selamatkan bola pada penjaga gawang atau Makakul. Kedua tim bisa dibilang tidak terlalu banyak peluang berbahaya yang mereka miliki, tidak juga banyak peluang tembakan yang didapatkan, dan kemudian penguasaan bola bisa dikatakan masih cukup berimbang meskipun Thailand sedikit unggul tipis dengan apa yang mereka lakukan. Kate sekarang, penetrasi, cutting inside. Sebuah clearance kembali dilakukan oleh Malaysia untuk mengamankan daerah pertahanan mereka. Oh, pergerakan yang sangat baik dari Kanit Panya. Sebuah crossing berbahaya. Hampir saja tadi sebuah umpan yang sangat akurat masuk ke dalam kotak penalti persis di mulut gawang Malaysia. Teraton Pumatan crossing kembali, berbahaya lagi kali ini. Sebuah ancaman yang terus ditebar oleh para pemain Thailand ke gawang Malaysia. Yang menarik adalah momen ketika tadi dengan sangat percaya diri Kanit Panya melakukan gerak tipu yang kemudian membuat seorang pemain belakang dari Malaysia, Fazli Mazlan tadi terjatuh.
Kita saksikan di sini. Wah, sayang sekali memang sangat baik ya reaksi yang dilakukan atau kemudian tidak kena kepala ternyata. Iya. Mungkin mampir di rambut ya. Kita lihat. Ya, Salah Nazim cukup emosional ya. Karena posisi back sayap kecolongan. Betul. Ada kiriman bola yang dihantarkan dari sayap kanan serangan Thailand tadi. Ya, dan tidak lepas dari gerak tipu ya yang dilakukan tadi dengan sangat baik oleh Kanipanya. Oh, ada satu protes yang dilakukan oleh Brandon Gunn. Ya, well ini. Ya. Dan Bodi Pala. Dua pemain yang dipertahankan sebagai holding midfielder di kubu Malaysia, Brandon Gunn dan Stuart Wilkin. Ya. Sepanjang gelaran AFF, Maruf. Ya, dan Wilkin juga berperan penting ya ketika Wilkin berhasil mencetak 2 gol ke gawang Singapura ya. Betul. Di pertandingan penentu fase grup ketika kemudian Malaysia dengan sangat meyakinkan mereka meninggalkan Singapura dan mendampingi Vietnam ke semifinal. Ya, Stuart Wilkin sendiri sudah menciptakan 3 gol sejauh ini. Artinya pemain ini bukan hanya pandai memfilter serangan tim lawan, tapi juga cukup produktif. Betul, dan 1 gol lagi diciptakan ketika pertandingan yang bisa dikatakan memang menjadi salah satu lawan yang bisa dikalahkan ya. Ya. Teraton Burmatan kali ini siap melakukan tendangan bebas. Pemain berusia 32 tahun. Teraton Burmatan tepat mengarah kepada penjaga gawang Shihan Hazmi. Tembakan on target pertama yang dilakukan oleh Teraton Burmatan dari luar kotak penalti, tendangan yang sangat keras, terukur tadi dan juga sangat terarah, tapi masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh Shihan Hazmi. Terlalu deras umpan yang dikirimkan ke depan kali ini, maksudnya kepada Terasil Dangda, namun Dangda juga mendapatkan pengawalan ketat dari Dominic Tan. Kita lihat Teraton Burmatan yang dipercaya menjadi kapten bagi tim Gajah Perang. Pemain yang saat ini memperkuat Buriram United dan sempat merumput di Liga Jepang ya, Bu Maruf. Ya, betul, dan memang pemain yang sangat menonjol, berkelas ya, punya skill, punya visi. Kali ini Malaysia coba mau serangan tetapi kandas, terlambat, hilang momen. Harusnya segera diberikan umpan kepada rekan yang sudah melakukan pergerakan tadi. Dan kali ini kita lihat, Fazli Mazlan di posisi yang sudah terhimpit tadi di pinggir lapangan, tapi beruntung masih bisa memantulkan bola ke pemain lawan. Kuasaan bola dari Hakim Hasan. Fazli Mazlan kali ini, Hakim Hasan bersama dia dengan Brandon Gunn. Bola berhasil direbut. Terjadi perebutan yang cukup keras. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Hakim Hasan. Ya, reaksi yang baik yang diperlihatkan oleh Malaysia ketika situasinya bola berada di daerah pertahanan dari Thailand. Para pemain dari Malaysia langsung melakukan tekanan ya, 1, 2, bahkan 3 pemain. Mereka pun segera ingin merebut bola yang hilang ketika Thailand sedang menguasai bola. Thailand kini kembali melakukan tekanan, berikan umpan kepada Supanan Burerat, crossing berbahaya. Sebuah umpan tarik mendatar yang sangat membahayakan gawang Malaysia, tapi sayang sekali tidak ada pemain Thailand yang bisa memanfaatkan crossing dari Burmatan. Masih bisa dihalau lagi. Thailand terus menekan. Kali ini datang kembali gelombang serangan dari tengah, melebar ke sebelah kanan, diberikan kepada Supanan Burerat. Masih Burerat mencari kawan dia, tarik lagi ke belakang, dan kali ini bola diberikan kepada Krista Dekaman. Dan kali ini Happy Bond kepada Sarah Hyoyen. Dan kali ini Krista Dekaman. Masih Kaman, lebar ke sebelah kanan. Kita lihat di sana ada Supanan Burerat. Krista Dekaman lagi. Thailand melakukan ball possession saat ini sambil mencari celah. Berbahaya, umpan yang tanggung. Keputusan tepat untuk langsung memantulkan bola. Kali ini Bodi Pala dan boom! On goal kembali, on target kembali. Shooting yang dilepaskan dari sudut sempit, namun masih bisa ditahan, dibendung oleh penjaga gawang Shihan Hazmi. Datang kembali gelombang serangan, umpan dari Burmatan dipotong oleh Faisal. Faisal umpan ke depan, sebuah pergerakan dari Muhairi Ajmal kali ini. Muhairi diapit oleh 3 orang pemain, berhasil lolos. Muhairi Ajmal lakukan penetrasi seorang diri soloran dan umpan maksudnya ke tengah kepada Darren Lock, tapi sayang sekali lebih dekat kepada penjaga gawang Fatima Kapul. Kali ini serangan datang dari para pemain Malaysia, sebuah umpan Darren Lock seorang diri, maksudnya kerjasama 1-2 dengan Fazli Mazlan bisa dipatahkan, bisa dinetralisir. Lalu serangan dari Harimau Malaya. Ya, kita lihat bagaimana reaksi yang sangat bagus apa yang dilakukan oleh para pemain dari Malaysia ketika tadi sempat ada sebuah tembakan yang sangat keras yang masih bisa diselamatkan oleh Shihan Hazmi.
Dan setelah itu Malaysia melakukan counter lewat pergerakan yang dilakukan oleh pemain tengah mereka yang bergerak dengan sangat baik, melakukan tekanan dari sisi kanan dari Mohairi Ajmal. Tapi sayang memang tadi ada momentum, ada kesalahan dari penjaga gawang, tapi keputusan yang sedikit terlambat yang menurut saya harusnya mungkin kalau ditembakkan langsung ke gawang akan lain ceritanya. Ya, kali ini Krisana Kaman meningkatkan kecepatan. Oh, pantulan bola dari Terasil Dangda. Sayang sekali masih bisa diamankan oleh Dominic Tan. Halau bola dari penjaga gawang Shihan Hazmi keluar. Kita saksikan kembali Borin Pala yang mendapatkan umpan dan boom! Satu shooting dengan kaki kiri cukup keras, Bung Maruf. Iya, memang ini adalah salah satu kelebihan yang dia miliki dengan sangat baik tadi dia melakukan tembakan kaki kiri. Tapi beruntungnya tadi masih bisa diselamatkan oleh Shihan Hazmi. Ini adalah bukti bagaimana Thailand cukup variatif ketika mereka melakukan tekanan. Setelah beberapa kali mereka juga memanfaatkan posisi kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Malaysia, tapi mereka juga melakukan eksploitasi di sisi kiri pertahanan dari Malaysia. Ya, Meradon, umpan Teraton Bunmatan kali ini crossing dari Bunmatan. Boom! Gol! Gol, 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 gol. Terasil Dangda berhasil merobek jalan gawang Malaysia dengan sundulannya yang sangat akurat, memanfaatkan sebuah umpan crossing dari sayap kiri lini penyerangan Thailand dan berhasil mengubah kedudukan menjadi 1-0. Thailand unggul atas Malaysia. Ini kelas dari seorang Terasil Dangda dengan sangat baik. Bunmatan tadi dari sisi kiri, kemudian Terasil Dangda melakukan heading yang tidak bisa diantisipasi, tidak diduga sama sekali. Kualitas dari pemain veteran, kualitas dari seorang yang memang menjadi tumpuan utama Thailand dalam menjebol gawang lawan, dan sekarang korban kedua adalah Malaysia. Luar biasa, dan kita juga harus melihat bagaimana peran signifikan yang diperlihatkan oleh seorang Bunmatan yang sejauh tadi sempat kita lihat hanya bermain di area tengah, tiba-tiba dia sudah mengisi posisi di posisi kiri dan mengirimkan umpan yang sangat akurat, diselesaikan dengan sangat cermat, sangat apik oleh penyerang dari Thailand. Ya, Teraton Bunmatan memiliki daya jelajah yang sangat luas, Bu Maruf. Dia memiliki keleluasaan dalam melakukan pergerakan, bukan hanya di tengah, dia bisa bergeser ke sayap atau dia bisa menjadi seorang playmaker. Betul. Melihat kapasitasnya, kemampuannya, leadershipnya, skillnya. Sangat tenang ini pemain, sangat tenang sekali. Ini adalah daftar sementara top skor ya. Terasil Dangda berada di peringkat pertama dengan 6 gol yang diciptakan. Ya, betul sekali. Terasil Dangda berhasil menciptakan 6 gol dan ada Nguyen Tien Lin dari Vietnam di urutan kedua dengan torehan 5 gol sejauh ini, dan Kim Pan Gon langsung bereaksi bangkit dari singgasananya ketika Harimau Malaya kebobolan. Ya, ini adalah reaksi yang memang wajar diperlihatkan oleh sang pelatih ya, karena situasi yang jelas tidak nyaman untuk Malaysia sekarang. Agregat menjadi 1-1 dan jangan lupa bahwa Malaysia hanya mencetak 1 gol ketika pertandingan leg pertama, sementara Thailand meskipun mereka tidak mencetak gol di leg pertama, tapi dengan situasi sekarang mereka unggul 1-0, membuat tekanan juga berada di kubu dari Malaysia. Kalau pertandingan berakhir dengan skor imbang sama atau kemudian 1-1 maksud saya, tapi kalau kemudian agregatnya adalah 1-1, maka harus dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dan penalti. Tapi kalau Malaysia bisa menahan imbang, maka Malaysia yang akan melaju. Ya, betul sekali. Tapi sekarang ini angin sedang berada di kubu Thailand tentunya, Bu Maruf. Psikologis para pemain Thailand sedang tinggi-tingginya, sedang pede-pedenya. Mereka bermain di hadapan publik sendiri, apalagi mereka langsung unggul di menit ke-20. Teraton Bunmatan kali ini Thailand kembali menguasai bola. Serangan dari sektor kiri, Borin Pala melakukan pergerakan, coba dihadang oleh Syahrul Nazim. Kita saksikan Syahrul Nazim, salah satu center back Malaysia, berusia 23 tahun. Ya, David Luiznya Malaysia ya. Ketika David Luiz masih dengan rambut seperti itu. Dan memang menarik ya, karena sekarang Thailand mencoba untuk memindahkan titik tumpu serangan mereka di sisi kanan pertahanan Malaysia. Setelah tadi sempat mencoba melakukan pressure dari kiri dan bergantian posisi. Kadang kita lihat di situ juga peran atau posisi itu diisi dengan baik oleh Teraton Bunmatan, tapi juga satu sisi kita juga sempat melihat bagaimana pergerakan yang sangat baik juga yang dilakukan oleh fullbacknya yang bergerak dengan sangat leluasa, yaitu Super Kurerat.
Malaysia kali ini mencoba keluar dari tekanan dan membangun serangan untuk bisa membalas kebobolan mereka. Lebaran ke dalam akan dilakukan oleh Azam Azmi. Masih ditahan. Azam Azmi masih mencari kawan nampaknya, atau ingin langsung lempar ke dalam kotak penalti seperti yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Oh, satu kerjasama Azam Azmi dengan Swat Burkit yang tidak terlalu cermat tadi. Ya, panik Azam Azmi setelah mendapatkan pressure tekanan tadi. Mano Polking, pelatih asal Brazil, pelatih berusia 46 tahun dan sebelumnya sempat melatih di Liga Vietnam bersama Ho Chi Minh City. Dan beberapa klub Thailand juga pernah ditangani seperti Bangkok United, Subanburi, lalu Army United. Dan ini merupakan episode kedua ya, bergabung dengan timnas Thailand. Sebelumnya menjadi asisten pelatih pada tahun 2013, sekaligus juga menjadi pelatih U23 Thailand pada saat itu. Betul, dan ini adalah edisi kedua dia menangani timnas Thailand di ajang Piala AFF ya. Iya, betul sekali. Brandon Khan umpan ke sebelah kanan, maksudnya kepada Azmi, dipotong. Umpan terobosan, maksudnya kepada Darren Lock, tapi dipotong oleh Kevin Gon. Teratur Pematan jelas pelanggaran oleh Faisal Halim kali ini. Duel dua kapten Umaruf. Ya, ada dorongan tadi moderator Pematan dalam situasi dia membawa bola, tapi ada sisi dorongan sehingga Faisal yang mendorong tadi. Kita lihat wasit mencoba untuk lebih menenangkan situasinya. Karena memang wasit sekarang di Piala AFF mendapatkan sorotan, tapi akan kita lihat bagaimana situasinya. Masih normal sebenarnya, bukan sebuah pelanggaran berat yang kemudian wasit harus mengeluarkan kartu kuning. Ya. Tapi ini adalah bagian dari cara Teraton untuk melakukan pressure kepada wasit, tekanan psikologis supaya wasit mengeluarkan kartu kuning, karena ini juga perlu dilakukan, Bu. Betul. Tapi wasit ada Mukadmeh tidak bergeming, tidak ada kartu yang dikeluarkan. Kali ini sebuah gelombang serangan kembali dilakukan oleh Thailand, namun masih keras dan benturan dan bukan pelanggaran. Terhasil Dangda, umpan ke Rabon dan berbahaya. Boom! Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Sihan Azmi. Ya, bagaimana kita lihat kembali sebuah peran akselerasi Bordin Pala tadi yang sayang sebelum dia melakukan tembakan harus terjatuh terlebih dahulu. Ya. Dua peluang yang sangat baik, dua kesempatan yang sangat baik dimiliki oleh pemain-pemain dari Thailand. Ya, Faisal Halim yang mengirimkan umpan ke sebelah kanan pada Muhairi Ajmal, berduel dia dengan Teraton Pematan. Ya, kita bayangkan ya, ternyata Teraton sudah dalam posisi di belakang ya. Kita lihat Azmal tidak mau ambil resiko, jadi dia sekalian menarik dari Teraton Pematan. Jadi jangan sampai Pematan lepas karena posisi itu kosong. Karena Azmal dalam situasi dia sudah terjatuh dan ruang itu takutnya dieksploitasi oleh seorang Pematan. Betul. Rugby deh. Bahkan ada cekikan. Iya betul. Kalau di MMA itu rear neck choke. Rear neck choke ya. Di kuncian leher ya. Ya. Kali ini sebuah penguasaan bola dari Thailand dilakukan oleh Bordin Pala di sebelah kiri, namun dipepet dia dikawal oleh Muhairi Ajmal. Keras ya Bung ya. Semakin keras, makin sini makin keras. Iya betul, karena memang Malaysia juga sekarang mau tidak mau mereka harus sangat berhati-hati ya. Di awal mereka boleh nyaman, tapi setelah itu dalam situasi sekarang tertinggal 1-0 atau 0-1, maka mau tidak mau mereka juga harus memberikan reaksi yang berbeda. Azmal mendapatkan peringatan dari wasit, diminta untuk agak lebih tenang. Ya, Muhairi Ajmal pemain berusia 21 tahun. Sudah 9 caps bersama Harimau Malaya. Crossing dari Teraton Pematan patut waspadai karena satu assist sudah disumbangkan oleh Teraton Pematan dengan umpannya dari sayap kiri kepada Terhasil Dangda. Kali ini Peradon umpan ke depan. Satu sentuhan yang sangat baik, sangat efektif. Pematan juga sudah kepala 3 usianya. Jadi tadi koneksi dua pemain senior ya, Maruf. Ya betul, dan Pematan sudah merasakan 2 gelar juara Piala AFF ya kalau tidak salah. Ya. Dan ini menjadi bukti bagaimana dia konsisten untuk bersama dengan timnas Thailand di banyak generasinya. Kita saksikan di sini, Bung. Ini adalah sebuah peluang yang sangat baik tadi, sayang sekali. Ya. Ada sedikit bola rebound tadi, ada pantulan sehingga gagal kali ini. Dia mau melakukan tendangan setengah bicycle kick tadi. Ya, betul sekali. Kalau situasinya seperti ini terus, maka gol kedua tinggal menunggu waktu, Bu Maruf. Betul, dikhawatirkan adalah bagaimana barisan pertahanan dari Malaysia sekarang mulai berkali-kali berhasil dieksploitasi kalau kemudian belum ada gol tambahan yang tercipta karena ada momen di mana pemain dari Thailand tidak bisa memanfaatkan peluang yang dimiliki.
Malaysia coba melakukan serangan dengan bola-bola panjang. Kali ini kerjasama. Oh, Slip. Terpeleset. Hasan. Well, keras terjadi. Dan akhirnya fluid dibunyikan oleh wasit Adam Khatma. Agak licin sepertinya situasi lapangannya karena kita lihat bagaimana situasinya ketika terpeleset dari Hakim Hasan dan coba mengambil keuntungan, tapi sayang wasit menganggap sebagai sebuah pelanggaran terlebih dahulu. Dan sebenarnya ada satu pemain dari Malaysia yang terjatuh di sisi kiri, apakah Azmi atau mungkin Redan Gan, kita belum dari. Oh, kartu kuning. Iya. Kemaru Polking. Kim Van Gon dengan mimik yang sangat dingin. Usia 53 tahun, asal Korea Selatan. Ya, ini debutnya menangani sebuah tim nasional ya. Baru Ya. sebelumnya menangani Hong Kong sempat, tapi tidak lama. Kemudian hanya menjadi asisten pelatih di klub yang dari Korea Selatan, yaitu Gyeongnam FC pada tahun 2011. Thailand kali ini cukup nyaman dalam melakukan ball possession meskipun ada pressing dari para pemain Malaysia. Dan sebelum kali ini lagi-lagi terjadi insiden dan kali ini Faisal Halim di kartu kuning. Iya, dorongan keras tadi setelah tadi sempat ada peringatan ketika dia mendorong pergerakan dari, kita lihat di sini. Iya ya sebenarnya. Ya, nampaknya tidak ada dorongan atau Iya, sentuhan. betul. Hanya ada reaksi berlebih seperti yang dilakukan oleh Sarah Hyoyen ya mungkin ya. Faisal Halim kita saksikan. Salah satu winger andalan dari Malaysia. Pemain berusia 25 tahun. Dan dipercaya menjadi kapten. Kali ini akan ditanya. Masih akan ditanya. Kembali melakukan gerak tipu seperti itu yang harus diwaspadai tentunya oleh Fazli Mazlan ya. Iya, kalau tidak ingin dilewati lagi ya dengan cara yang sama ya, Ya. karena gerak tipu dari Panya ini sangat baik ya, Ya, fleksibilitas yang dimiliki. betul. Haim Prakon, umpan ke tengah. Heradon, dorong bola ke depan. Sarah Hyoyen, lebar sebelah kanan. Oh, umpan yang sulit untuk dijangkau. Bukan hanya tidak akurat tapi juga terlalu kencang. Peran yang agak berbeda dimainkan oleh Sarah Hyoyen. Ternyata dia bukan sebagai pemain yang kemudian mengatur ritme permainan dari Thailand, tapi dia lebih banyak memang membantu pertahanan. Peran sebagai playmaker dalam tanda kutip yang diperankan oleh Thailand dilakukan dengan baik sejauh ini oleh Teraton Gunmatan. Iya, betul sekali. Krisada Kaman. Perubahan posisi dari Krisada Kaman. Pemain ini bisa menjadi holding midfielder juga. Betul. Teraton Gunmatan. Oh, dua kali capping, crossing kali ini dan masih bisa dihalau oleh Sharon Nazim. Thailand masih menekan kali ini bisa bola dari Supanan Darat. Jadi ini ada pergeseran posisi ya Bung ya, bahwa Teraton Gunmatan digeser lebih ke kiri ya, lebih melebar ya. Dia bisa menjadi gelandang sayap, tapi dia juga bisa menjadi fullback ya. Betul. Dan peran itu yang sepertinya diharapkan adalah dengan kemampuan crossing yang sangat baik yang dimiliki oleh Teraton, membuat Terasil Dada lebih nyaman ketika mendapatkan situasi-situasi bola-bola crossing. Kita lihat lagi-lagi dengan sangat tenang dan hampir, dan ini adalah gol dari diciptakan. Ya, Terasil Dangda tanpa pengawalan, Bung Maruf. Betul, dia muncul dari lini kedua, Bung. Dia muncul di antara dan kemudian dia masuk di antara dua pemain belakang Malaysia tadi. Ini adalah kecerdikan. Jadi dia tidak dalam posisi statis tadi di antara dua pemain, tapi dia agak sedikit menarik diri ke belakang, Betul. baru masuk. Lalu dia coming kemudian from bola. behind. Betul. Ya. Ini adalah kecerdikan untuk seorang penyerang veteran dari Thailand. Mesin gol dari timnas Thailand, terutama di ajang Piala AFF. Striker murni. Betul. Kali ini pembahasan bola dari kali ini gerak tibu coba dilakukan oleh Supanan Buderat, tidak ingin kalah dengan Ekanet Panya. Ini menunjukkan bahwa para pemain Thailand benar-benar nyaman, tenang dan sangat percaya diri, Bung Maruf. Betul. Thailand kali ini salah seorang pemain Thailand menyerang kesakitan, nampaknya Haim Prakon. Diambil oleh wasit.
Malaysia tidak boleh terpancing dengan gaya-gaya seperti ini, Bung. Kita saksikan apakah memang ada insiden di antara Muhairi Asmal. Ya, tidak sih. Oh, ada sedikit injakan. Tapi di momen ini sebenarnya tidak ada insiden yang serius ya. Ya. Memang ada injakan tadi itu pun mungkin karena lebih Asmal berusaha untuk menjaga keseimbangan karena dia juga dalam situasi tidak seimbang secara badan. Ya, coba dipastikan oleh wasit kondisi dari Hai Prakon. Setelah tadi sempat menyerang kesakitan, apakah masih bisa melanjutkan permainan dan tidak mengalami masalah pada bagian betisnya setelah terinjak oleh Muhairi Ajmal tadi. Bebas akan dilakukan oleh Teraton Bumatan. Teraton Bumatan kembali ke posisi naturalnya karena posisi aslinya memang full back kiri. Betul. Tapi dia diperankan sebagai gelandang cangkap juga bisa dan center back. Betul sekali. Dan kali ini umpan kepada Bordin Pala, umpan daerah yang sangat baik dimainkan oleh para pemain Thailand. Kembali kepada Teraton Bumatan di belakang. Teraton Bumatan, Bordin Pala yang dituju bisa dipotong oleh Azam Azmi. Long pass kepada Darren Lock. Dan di sana masih ada Kritsa Rekaman. Berhasil menguasai bola. Back pass diberikan kepada Pato Makakul. Humphrey Bond. Umpan ke depan, Sarah Joyen. Balik pada Humphrey Bond. Oh, ada pengawalan yang ketat. Namun para pemain Thailand masih bisa menguasai bola. Ekanit banyak, tarik balik ke belakang. Berikan kepada Humphrey Bond. Pansa Humphrey Bond diberikan kepada Kritsa Rekaman. Balik kepada Pansa Humphrey Bond. Humphrey Bond tidak tergantikan sebagai center back di starting line up Thailand, Bu Maruf. Iya, hampir selalu menjadi center. Kita lihat peluang, Bu. Ya, kali ini sebuah cutback yang sangat berbahaya. Bisa dipotong oleh Fazli Mazlan. Umpan ke depan, Faisal kali ini. Berikan bola kepada Azam Azmi. Tidak ingin terburu-buru. Mencoba memulai permainan sekaligus membuild up serangan. Tapi pressing tinggi langsung dilakukan oleh para pemain Thailand. Long pass. Ya, sejauh ini Malaysia mengandalkan bola-bola panjang ya, Bu Maruf. Betul, karena mereka mencoba untuk menghindari pertarungan di lini tengah karena mereka tahu bahwa atau Malaysia tahu bahwa lini tengah bisa dipastikan akan menjadi milik dari Thailand secara permainan. Ya. Dan beberapa kali sayangnya usaha untuk menempatkan bola di antara space di antara pemain belakang Thailand dengan penjaga gawang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Ya, betul sekali. Umpan panjang dari Supanan Gurera coba dikejar oleh Kanit Panya, berbahaya. Oh, hampir saja ada miskoordinasi antara Dominic Tan dengan penjaga gawang Shihan Hazmi. Iya, dan tadi coba dimaksimalkan dan juga diambil peluang oleh Kanit Panya, tapi beruntung tadi Dominic Tan dengan sangat cermat atau reaksinya menjadi lebih nyaman ketika dia menutup pergerakan dari Kanit Panya. Tapi Kanit Panya kalau kita lihat di permainan ini tidak terlalu banyak melakukan crossing atas, tapi dia lebih banyak crossing datar ya. Betul. Dan itu yang justru memang menyulitkan pemain-pemain dari Thailand. Dan itu juga berbahaya. Betul. Penjaga gawang Shihan Hazmi angkat bola ke depan. Ditujukan kepada Muhairi Ajmal namun bisa dinetralisir. Oh, Teraton Bumatan. Lengah dia. Sebuah serangan Faisal Halim kali ini. Halim umpan kepada Darren Lock, berbahaya. Masih datang bantuan kali ini dari Hakim Hasan. Masih Hakim Hasan crossing dan boom. Oh, tepat kepada penjaga gawang Pato Makakul. Ini adalah peluang terbaik yang dimiliki oleh Malaysia sejauh ini. Bagaimana counter mereka, bagaimana tekanan yang mereka lakukan dari sisi sayap. Manfaatkan sedikit kelemahan dari pemain belakang Thailand. Tapi sayang tadi sundulan yang dilesakkan memang masih bisa diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Kampol Pato Makul. Ya, baru kali ini Malaysia memberikan ancaman yang lebih tajam ke gawang Thailand. Betul. Ancaman terbaik pertama yang dilakukan sepanjang pertandingan berlangsung dari sebuah crossing yang memang disambut dengan sangat baik, tapi sayang bola terlalu enak untuk bisa disantap. Kita lihat ada kesalahan di sini sebenarnya dan Dominic Tan, kita lihat di sini. Oh, Darren Lock. Ya, satu sundulan dari Darren Lock yang berhasil memenangkan duel udara dengan Humphrey Bond tadi. Betul. Ya, agak sedikit lengah lini pertahanan Thailand karena mereka lebih asyik menyerang, Bu Maruf. Iya, dan ini juga tidak lepas dari bagaimana kesalahan antisipasi yang dilakukan oleh Pansa Humphrey Bond ketika melakukan duel bola atas. Di sini momentum itu coba dimanfaatkan dan bagaimana Darren Lock akhirnya setelah sepanjang pertandingan hampir tidak terlihat memiliki kesempatan, memiliki momentum melalui sundulannya tadi. Ya, harapannya memang Darren Lock terus diberikan suplai bola seperti tadi ya, Bu Maruf. Ya, dan tapi itu adalah momen yang langka ya, Bung ya. Jadi memang momentum
seperti itu harus bisa dimaksimalkan dengan baik dalam situasi Malaysia sedang tertinggal, Malaysia dalam tekanan. Ya, Bodin Pala pantulkan bola kepada Teraton Bulmatan kali ini yang melakukan overlap. Bergumul dia dengan Muhair Ajmal dan juga Brandon Gunn. Oh, Brandon Gunn nampaknya dianggap melakukan pelanggaran terhadap Teraton Bulmatan. Bulmatan yang melakukan pelanggaran sepertinya, Bu. Kita lihat. Ya, Bulmatan ya, Teraton Bulmatan yang melakukan pelanggaran karena dia menarik baju. Kita lihat di sini dan wasit memang kemudian memberikan. Kita lihat. Ya, jadi yang lebih kelihatan dari belakang adalah tarikan dari Bulmatan ke Betul. baju dari Brandon Gunn. Ya, dan Brandon Gunn tadi dalam dia yang kali pertama dipegang bajunya, ditarik bajunya oleh Teraton Bulmatan. Mano Polking kembali kita saksikan di pinggir lapangan, masih terus menampingi para pemainnya meskipun sudah unggul, dia masih belum tenang karena belum aman ya, Bu Maruf. Ya, agregatnya masih sama, 1-1. Satu untuk Malaysia dengan gol di laga kandang mereka, sementara Thailand sekarang unggul juga dengan 1-0 di laga kandang Thailand. Ya, Pemradon Carat Samai berduel udara dengan Faisal Halim. Faisal Halim jadi captain karena first captain dari Malaysia yaitu Safawi Rashid harus menunggu dari bangku cadangan, Bu Maruf. Ya, dan ini mungkin juga bisa disiapkan memang untuk babak kedua ya. Jadi beberapa pemain yang biasa menjadi starter terus tidak diturunkan sekarang sebagai starter mungkin disiapkan untuk babak kedua karena ini juga bagian dari cara untuk melakukan antisipasi permainan dari Thailand yang pastinya akan lebih agresif di babak pertama sehingga harapannya ketika menurunkan pemain yang agak berbeda bisa menjadi kejutan. Ya, sebuah umpan dari tendangan bebas kali ini peluang didapatkan oleh Malaysia. Oh, kontrol yang sangat baik dilakukan oleh Dominic Tan karena memang bola terakhir tadi disentuh oleh pemain Thailand sementara dia mengamankan pergerakan dari Supanon Buderan. Corner kick bagi Malaysia di menit ke-39. Jadi ancaman berikutnya bagi penjaga gawang Kampol Patomakakul. Kali ini tendangan penjuru akan dilakukan oleh Muhair Ajmal. Brandon Gunn, Syarul Nazim berada di mulut gawang Thailand untuk memanfaatkan peluang ini. Tendangan penjuru sudah dilakukan dan bola ditinju oleh Patomakakul. Bola coba dikuasai oleh Azam Azmi. Oh, Teraton Bulmatan coba memotong umpan yang diberikan kepada Syarul Nazim tadi. Iya, Bulmatan selalu berada di semua lini dari timnas Thailand ya. Dia sudah selalu berada di dekat bola, dimanapun bola berada. Disitulah Bulmatan sudah dalam situasi untuk bisa berebut dan mengejar bola. Kita lihat ada sedikit dorongan, memang pressure juga, Saiwar juga. Sangat tenang dia meskipun dia tadi sempat melakukan dorongan dengan lengannya, tapi dia tenang, dia tidak memberikan reaksi. Iya, betul sekali. Oh, Faisal Halim dilanggar kali ini di posisi yang cukup berbahaya untuk bisa langsung menembak ke gawang. Betul, ini adalah posisi yang sangat ideal ya untuk melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Azmi juga sebenarnya tidak terlalu terlihat di babak pertama, tapi ketika dia mendapatkan bola memang selalu ada duel, ada clash, terutama captain versus captain. Dan sekarang akan kita lihat siapa yang mengambil. Kalau biasanya dalam situasi normal Safawi Rashid yang mengambil, tapi ini mungkin ada dua kemungkinan. Bisa saja memang Muhairi Ajmal atau justru diambil sendiri oleh Faisal Halim. Penjaga gawang Kampol Patomakakul berkoordinasi dengan rekan-rekannya untuk membangun pagar hidup. Mengantisipasi free kick yang didapatkan oleh Malaysia. Teraton Bulmatan dalam posisi rebahan, Bu Maruf. Mengantisipasi tendangan mendatar yang dilakukan oleh Muhair Ajmal. Ajmal kali dan boom! Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Patomakakul. Iya, tembakannya arahnya sudah cukup baik ya, yaitu ke posisi kanan, tapi sayangnya memang terlalu pelan. Taktis sekali umpan kepada Terasil Dangda kali ini. Dangda datang bantuan dari belakang, Sarah Yoyen. Oh, Meradon, sebuah tembakan nampaknya tadi langsung coba diarahkan ke gawang, sempat terdefleksi mengenai pemain belakang Malaysia sehingga bisa diredam dan bisa dikuasai oleh Sihan Hazmi. Kali ini serangan kembali datang, sayang sekali umpan yang terlalu deras dari Sarah Joyen, maksudnya kepada Kanit Panya.
Ya, kalau kita lihat dalam ini kita saksikan bagaimana tendangan bebas tadi sangat baik sebenarnya. Ya. Arahnya juga cukup bagus, tetapi target, ya? on target, tapi memang terlalu pelan sehingga bisa dijangkau dengan mudah oleh Kampol tadi. Ya, bukan menjadi ancaman berbahaya bagi penjaga gawang Kampol Patomakakul. Dia juga menjadi starter kali ini. Sebelumnya pelatih Mano Polking menurunkan Kitipong Puncawancuan. Malaysia kembali bangun serangan. Brandon Gunn gagal menguasai bola, terlepas. Terasil Dangda berduel dengan Dominic Tan dan kali ini Fazli Mazlan. Fazli angkat bola diberikan kepada Hakim Hasan. Satu sentuhan dari Stuart Wilkin. Oh, Bunmatan everywhere. Ya, Bunmatan di Kali ini mana-mana. pindah sebelah kanan. Iya, dia setiap ada dekat bola dia pasti ada berada di sana, dan ini yang menunjukkan bagaimana dia adalah tipikal pemain pekerja keras. Iya. Dan bisa dikatakan mungkin memiliki dua paru-paru dengan apa yang dilakukannya sepanjang pertandingan. Dia selalu menjadi starter, dia selalu hampir tampil penuh, dia selalu berada hampir di semua sisi lapangan. Jadi ini adalah bukti bagaimana sebuah komitmen dan kerja keras yang ditunjukkan oleh seorang Teraton Bunmatan. Ya, saya kira Bunmatan adalah tipikal pemain yang sangat langka ya, Bung Maruf. Betul. Sangat unik. Bordin Pala kita saksikan, meliuk-liuk dia, berikan kepada Hyprakon. Kali ini Peradon berikan kepada Kirsada Kaman, back pass kepada jaga gawang Kampol. Ya, Bunmatan ini mungkin seperti Philip Lam ya di Bayern Munchen ya, Betul. ketika di eranya Pep Guardiola. Ya. Kita tahu bagaimana memang Lam waktu itu menjadi fullback kiri, tapi dengan kemampuan kaki kirinya, kanan. kaki kanan ya. Ya, Tapi kemudian dia digeser ke tengah, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh seorang Bunmatan. ya. Kirsada Kaman kerjasama dengan Peradon. Bola diberikan kepada Henry Boon. Sarah Yoyen. Yoyen, umpan lambung berbahaya langsung dalam kotak penalti. Masih bisa diredam. Ekanin Paya tadi yang dituju. Kita lihat perebutan bola di area permainan Malaysia. Clearance dilakukan oleh Sarul Nazim. Ya, dalam hitungan detik waktu normal pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Kita nantikan berapa lama extra time atau masa injury time yang diberikan oleh official pertandingan kepada kedua tim. Kali ini Supanan Burerat kuasai bola, tarik kembali ke belakang. Henry Boon berikan bola kali ini kepada Hyprakon. Prakon mencari kawan. Bordin Pala balik kepada Kirsada Kaman. Henry Boon. Yoyen. Oh, umpan yang terlalu kencang dan bukannya dikontrol terlebih dahulu ya, Bu Maruf. Ya, sepertinya tadi yang ingin dilakukan adalah memberikan umpan back heel ya, Back heel. Supahan Burerat tadi sebenarnya, tapi memang tidak ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Thailand, baik itu dari Terasil Dangda atau juga pergerakan yang dilakukan oleh Ekanin Panya. Ya. Azam Azmi. Umpan lambung maksudnya tadi bisa diblok oleh Bordin Pala. Kita saksikan Bordin Pala, pemain berusia 28 tahun yang merumput bersama klub FC Port. Para supporter Thailand yang ada di Thammasat Stadium. 1 menit tambahan waktu dan tentunya dalam hitungan detik pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Malaysia masih menguasai bola. Apakah ini akan menjadi peluang terakhir bagi Harimau Malaya? Brandon Gunn crossing dalam kotak penalti masih bisa dihalau oleh Henry Boon. Oh. Ya, babak pertama berakhir pemirsa. Di semifinal leg kedua AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dengan skor sementara 1-0. Thailand memimpin atas Malaysia lewat gol yang diciptakan oleh Terasil Dangda pada menit ke-19. Baiklah, kita break sejenak dan kami akan segera kembali untuk Anda dan kita akan bahas jalannya pertandingan babak pertama. Tetaplah bersama kami hanya di iNews. Itu kerja keras dibutuhkan oleh Malaysia, terutama dua fullback mereka, ditambah lagi bagaimana pemain tengah dari Malaysia yang mungkin juga perlu sedikit penyegaran karena masih ada beberapa pemain yang bisa diturunkan. Ya, bergantian di kubu Malaysia, Rufan Tiran Vengadesan masuk. Pemain ini berposisi sebagai wingback kanan.
Kita lihat siapa yang diganti, apakah Azam Azmi di posisi yang sama sebelumnya. Sementara para pemain Thailand, kita nantikan juga apakah ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Mano Polking untuk menambah daya gedor atau produktivitas gol mereka di babak kedua nanti. Adisa Kraeso sudah dimasukkan oleh Mano Polking. Ini cukup ambisius Mano Polking untuk bisa memenangkan pertandingan ini dengan gol sebanyak-banyaknya, Bu Maruf. Ya, Adisak adalah tipikal penyerang pembuka ruang ya. Dia lebih bisa bergerak, jadi mungkin bisa jadi kalau memang tetap bagaimana terhasil dan tetap diturunkan, maka formasi yang digunakan adalah berubah menjadi dua penyerang dan artinya Thailand ingin bermain lebih agresif, lebih terbuka, dan tentu mereka ingin menyelesaikan pertandingan ini tanpa harus perpanjangan waktu, apalagi ada penalti. Inilah pemain yang dari tadi kita bahas, Teraton Bunmatan. Pemain yang harus dikunci mati oleh para pemain Malaysia apabila Malaysia ingin main lebih aman di babak kedua ini. Kick-off babak kedua sudah dimulai, pertandingan antara Thailand versus Malaysia di semifinal leg kedua dalam AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dari Thammasat Stadium. Bersama saya Fadli Sungkara dan juga Maruf El Rumi. Thailand saat ini berada di sebelah kanan dengan jersey berwarna biru-biru-biru. Sementara Malaysia kali ini berpindah ke sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning-kuning-kuning. Happy Bond tadi baru saja menghalau bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Azam. Sudah dilakukan, masuk dalam kotak penalti, masih bisa dihalau oleh Krisana Kaman, dan kali ini Brandon Gunn. Oh, sayang sekali kontrol yang tidak cepat dari Azam Azmi. Malaysia langsung mengambil inisiatif serangan di menit pertama babak kedua ini, Bu Maruf. Ya, ini seperti yang dilakukan ya di awal-awal pertandingan babak pertama tadi, ketika Malaysia berinisiatif untuk langsung memberikan tekanan, mencoba untuk mencuri gol cepat. Ya, Litak juga sudah dimainkan. Betul. Ini adalah playmaker naturalisasi yang dimiliki oleh Malaysia. Ya, Litak akan lebih bertugas untuk menjaga keseimbangan, menjaga kedalaman. Dengan postur besarnya yang dimiliki, tentu dia akan lebih mudah untuk melakukan pressing, melakukan antisipasi terhadap kemenangan counter yang dilakukan oleh Thailand. Ya, kali ini Thailand menguasai bola. Burerat, long pass. Coba dikejar. Oh, satu tackle keras dilakukan oleh Dominic Tan. Dominic Tan guling di atas lapangan. Ya, kita lihat sangat dingin Kim Pan-gon. Ya, dia mengamati pertandingan dengan sangat jelas, dengan sangat detail, karena memang tugas pelatih. Kalau kita lihat di sisi ini, sebenarnya kita udah mulai persis, harusnya kamera depan. Ya. Tapi sekilas, nah ini yang kita harapkan. Tidak kena, agak sedikit memang ada benturan ya di perut tadi dengan entah itu memang dengan kaki atau dengan tumit dari Adisak ya. Ya, kaki dari Adisak nampaknya masuk ke bagian paha tadi ya, ketika Dominic Tan sudah terjatuh. Ini tipikal pelatih yang lebih tenang ya. Jadi ada 2-3 pelatih asal Korea dengan karakter yang berbeda. Kalau kita lihat bagaimana Park Hang-seo itu lebih meledak-ledak, lebih teatrikal. Kemudian bagaimana reaksi dia ketika ada sebuah momen. Yang kedua adalah Sintayong yang merupakan kombinasi pelatih tenang, tapi dia juga bisa meledak dalam satu sisi tertentu. Tapi kalau kita lihat pelatih Malaysia ini terlihat sangat tenang, tidak banyak reaksi yang diperlihatkan. Bahkan dalam momen tidak ekspresif ya, bahkan mungkin ekspresinya memang begitu, tapi tidak meledak-ledak seperti Sintayong dalam satu momen tertentu. Ya, Dominic Tan apakah harus mendapatkan perawatan medis? Para supporter dari tim Gajah Perang yang memadati Thammasat Stadium. Permainan kembali dilanjutkan, pemirsa. Buah serangan dari Thailand, coba dibangun, kontrol bola berbahaya, umpan ke depan. Clearance dilakukan oleh lini pertahanan Malaysia agar gawang mereka aman dan lepas. Sayang sekali penguasaan bola dari Bordin Pala. Dangda ditarik keluar sepertinya ya. Iya, terhasil Dangda ditarik keluar, digantikan oleh Adisa Kraeso. Ini cuma penyegaran saja ya, Bu Maruf. Lebih perubahan taktik juga, karena memang banyak crossing juga yang dilakukan, counter attack tadi yang dilakukan oleh Thailand, atau kemudian umpan crossingnya juga lebih banyak umpan datar ya, bukan crossing atas seperti yang ketika gol diciptakan tadi. Ya, sementara Thailand melakukan satu pergantian pemain, Malaysia melakukan 2 pergantian pemain. Muhair Ajmal digantikan oleh Litak, kemudian Hakim Hasan digantikan oleh Rufan Tira. Begitu sengit. Sayang
sekali upaya yang dilakukan oleh Syahrul Nazim. Back heel-nya keluar. Ya, Nazim sebenarnya sempat ditarik keluar ketika leg pertama menghadapi Malaysia, ketika menghadapi Thailand ya, karena dia beberapa kali terlibat dalam insiden benturan dan juga sempat harus mendapatkan perawatan. Tapi sekarang sudah tampil dalam kondisi yang lebih bugar dengan identitas yang sangat khas, rambutnya. Peraton Brumatan hampir selalu mendapatkan perhatian dari campers yang ada di stadion, Bu Maruf. Ya, Apalagi pemain yang cukup menonjol. Betul, apalagi ini bermain di kandang sendiri ya. Yang produksi berarti televisi Thailand. Sehingga pasti dia tahu siapa pemain yang harus mendapatkan perhatian, pemain yang harus terus disorot karena kemampuan yang memang bisa dikatakan di atas rata-rata. Ya, betul sekali. Satu dorongan umpan dari Handphone. Adisa Kraison. Agak mulai turun sekarang ritme tempo permainan dari Thailand atau kemudian Malaysia. Malaysia juga seperti biasa banyak sedikit menunggu terlebih dahulu. Ya. Dan meskipun ada juga tekanan yang dilakukan ya dengan melakukan press kali ini. Long pass. Jarang sekali kita melihat Thailand memainkan bola-bola direct ball seperti ini ya, Bu Maruf. Ya, karena ini lebih bagian dari cara untuk melakukan fast break ya, atau kemudian tekanan cepat dengan cara-cara melakukan bola yang langsung ke daerah pertahanan dari Malaysia. Kuasaan bola dari Syahrul Nazim kali ini. Angkat bola ke tengah lapangan. Dihalau, Litak kuasai bola. Brandon Gunn. Oh, terpeleset. Cukup berbahaya tadi. Litak, oh, berapa kali pemain mengalami slip di lapangan? Apakah lapangan agak licin? Seperti memang lapangan agak licin ya. Ya. Adisa Kraison cutback dan boom! Hampir saja satu sontekan yang coba dilakukan oleh pemain Thailand. Dapatkan umpan tarik dari sektor kiri lini penyerangan, namun masih melenceng ke sebelah kiri gawang dari Malaysia. Iya, ini adalah tekanan berbahaya yang sangat baik yang dilakukan oleh Thailand. Sebuah counter yang sangat cepat ketika para pemain dari Malaysia tadi, terutama ketika Litak terjatuh, bola langsung diberikan ke depan dan dikejar. Ini adalah kemampuan dari seorang Adisak dengan sangat baik melewati Aswi dan sayang sekali memang sebuah tembakan tadi belakangi. Kanit Panya yang mengambil bola ya, tapi sayang memang tidak bisa diambil dengan baik oleh Kanit Panya karena ada gangguan dari pemain belakang Malaysia. Peraton Brumatan lakukan bola bebas dan masih bisa dinetralisir tadi sebuah ancaman melalui situasi bola mati. Sebuah counter attack yang sangat cepat dari para pemain Malaysia. Brandon Gunn mendapatkan bola, tapi datang gangguan dari Krisada Kaman sehingga bola berhasil diambil alih lagi oleh para pemain Thailand. Umpan daerah diberikan kepada Bodin Pala, tarik kembali ke belakang. Kanit Panya, umpan kepada Sarah Shoyen. Dan kali ini umpan berbahaya. Kita lihat perebutan bola terjadi. Peradon tarik lagi ke belakang, datang bantuan dan boom! Tangan dari luar kotak penalti coba dilesakan, mendatar, masih bisa diblok. Upaya dari Peraton Burerat. Thailand masih terus mendominasi jalannya pertandingan dan Malaysia belum bisa keluar dari tekanan. Crossing kali ini dari sebelah kanan dan satu sontekan lagi-lagi gagal, Bu Maruf. Ya, agak kaget sebenarnya kalau kita lihat bagaimana reaksi yang diperlakukan oleh Sarah Hyoyan untuk menyambut bola. Crossing yang sangat baik, antisipasi yang kurang akurat dari Dominic Tan, tapi sayang agak kaget tadi Sarah Hyoyan untuk siap-siap menerima bola. Dominic Tan 2 kali dia gagal melakukan antisipasi bola crossing seperti ini. Final pass yang sudah cukup baik sebetulnya dikirimkan dari sayap kanan Thailand tadi. Dan sudah ada finishing yang dilakukan oleh Sarah Shoyen. Dan kali ini kita saksikan Syahrul Nazim, center back Malaysia, apakah mengalami cedera? Ya, sepertinya dia merasa ada benturan keras ya. Ya, tapi mengenai bola terlebih dahulu memang. Ya. Jadi kena bola. Ya, satu sliding block yang dilakukan oleh Adisa Kraison. Adisa Kraison juga merupakan salah satu pemain berpengalaman, striker veteran berusia 31 tahun yang dimiliki oleh Thailand. Sejauh ini Adisa Kraison sudah mengoleksi 53 caps dan menyumbang 20 gol bagi tim Gajah Perang. Litak berhasil menguasai bola. Pelanggaran nampaknya. Bodin Pala
Brandon Gunn. Ya, Borin Pala juga tidak kalah berbahaya ya Bu Maruf ketika dia melakukan pergerakan. Pemain ini juga cukup efektif. Betul. Tampilan. Dia menjadi kombinasi dari dua penyerang sayap dari timnas Thailand ya. Iya. Kalau kita lihat bagaimana pergerakan dia juga sangat baik, kemudian dia juga bisa bergantian posisi dengan Eka Nitpanya atau bahkan juga bergantian posisi dengan Berbahaya tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Bulmatan. Chris Sadakaman kali ini kuasai bola. Berikan kepada Beratan, umpan, Eka Nitpanya, cutback dan boom! Yang mendapatkan cutback yang sangat manis, sangat matang, sangat memanjakan dengan satu sepakan langsung flashing ke tiang kedua dan berbuah gol kedua bagi Thailand. Ya, kombinasi dua penyerang sayap, Eka Nitpanya bergerak membuka ruang, mendapatkan bola, kontrol sedikit, tarik ke belakang dan tembakan ruang kosong yang kemudian dieksekusi dengan sangat baik oleh Borin Pala. Ini kualitas, ini ketenangan, ini kematangan dari tim juara bertahan Piala AFF 2020, penguasa Asia Tenggara dengan 6 gelar yang dimiliki dari 9 final yang sudah dijalani. Thailand mendekati langkahnya ke partai final Piala AFF 2022. Padahal Thailand tidak memasukkan beberapa pemain andalan mereka ke dalam skuad yang dipanggil untuk mengikuti ajang AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 ini. Bung Maruf, banyak sekali bintang-bintang Thailand yang tidak dimasukkan oleh Mano Polking ke dalam skuad. Iya, salah satu nama yang sempat agak dikhawatirkan adalah peran dari seorang Chanatip ya. Chanatip Songkrasin yang tidak masuk di dalam tim membuat ada kekhawatiran imajinasi permainan Thailand tidak terlalu bagus, kreativitas menjadi lebih sedikit terhenti, dan itu sempat terlihat ketika di laga-laga awal, terutama ketika menghadapi Indonesia. Thailand terlihat biasa saja, terutama dari sisi permainan mereka. Tapi justru sekarang kita lihat bagaimana peran Chanatip itu seperti tidak terlihat kembali dan memang bisa digantikan dengan cukup baik, terutama oleh Borin Pala oleh Borin Pala atau kemudian juga oleh Terasil dan atau juga kita tahu bagaimana Terasil Bulmatan yang dengan sangat baik dia menggantikan peran itu dengan cara yang berbeda, karena adalah Thailand tim yang kualitasnya di atas rata-rata pemain-pemain yang pernah dihadapi mereka. Ya, kita saksikan kali ini Malaysia coba menekan area pertahanan Thailand, tapi masih belum mampu. Mereka stuck ketika masuk ke sepertiga lapangan Thailand. Kali ini Malaysia harus kembali memulai serangan dari hulu melalui center back mereka. Malaysia sebenarnya membutuhkan satu gol untuk kemudian memaksakan perpanjangan waktu ya, karena kalau kita bicara agregat berarti akan menjadi 2-2, tetapi Malaysia kalau bisa mencetak gol maka mereka diunggulkan dengan kualitas atau kemudian nilai plus dari gol tanda. Jadi dengan satu gol akan bisa memaksakan perpanjangan waktu, dan saya pikir Malaysia pasti akan memberikan reaksi yang berbeda. Apalagi kita tahu mereka juga tim yang relatif sedang menyusun keping kebangkitan mereka setelah sedikit berantakan ketika di Piala tahun 2020. Ya, kali ini Borin Pala mencetak gol kedua bagi Thailand, coba melakukan penetrasi, dibayang-bayangi dia oleh Sarul Nazim. Masih belum menjadi ancaman berbahaya sementara ini. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Borin Pala. Swat Wilkin, balik pada Wilkin. Wilkin harus melakukan dribbling ke depan, mencari ruang gerak dari rekan-rekannya. Umpan kali ini diberikan kepada Rufan Tiran yang mengisi posisi sayap kiri lini penyerangan dari Malaysia. Clearance dari Chris Sadakaman. Ya, kalau kita lihat bagaimana para pemain dari Thailand tidak pernah lama, benar-benar lama untuk kehilangan bola. Jadi ketika mereka kehilangan bola, pasti selalu ada reaksi yang diikuti oleh para pemain lainnya untuk mencoba secepat mungkin merebut bola dari kaki para pemain Malaysia. Ini yang membuat Malaysia tidak terlalu luasa, terutama saat berada di area pertahanan dari timnas Thailand. Ya, Dominic Tan kali ini umpan panjang tidak akurat, bola mengarah kepada Hai Prakon. Henry Boon, Supanan Burerat,
long pass. Tadi Sakraison yang dituju. Ya, dianggap handball nampaknya. Ya, karena memang dia mengontrol tadi dengan sangat baik sebenarnya. Kalau kita lihat sekilas tidak terlalu tinggi, tapi ternyata cukup tinggi ya, Bung ya. Ya. Dia tadi sempat duel dengan Dominic Tan juga, secara postur ternyata tidak kalah dengan Terasil Damda. Ya, Thailand tidak pernah kehabisan stok pemain nomor 9 ya, Bung Maruf. Betul. Regenerasi mereka selalu bagus. Ini dari zaman Kiati Suksinamuang ya. Sampai kita sini. Iya, dan boom! Faisal Halim mencoba peruntungannya dengan sepakan dari luar kotak penalti, sebuah tendangan spekulasi, sebuah percobaan yang apa salahnya dicoba, tapi sayang memang akurasinya masih belum baik. Dan kali ini bagaimana dia berhasil merebut bola dari kaki Teraton Burmata. Faisal punya peluang, Faisal punya kesempatan dan melakukan tembakan yang sayangnya memang masih terbang di atas mister gawang. Sebuah pressure, sebuah peluang, sebuah tekanan dari kubu timnas Malaysia untuk menghidupkan kembali asa mereka ke partai final. Ya, menghadapi Thailand ini menjadi tantangan tersendiri bagi Malaysia di pertandingan-pertandingan sebelumnya, terutama di fase grup. Faisal Halim, kemudian juga Syafal ini memiliki keleluasaan ya. Gelandang-gelandang serang Malaysia memiliki keleluasaan, kenyamanan dalam melakukan penyerangan, tekanan, dan juga ball position. Tapi ketika menghadapi Thailand, mereka mengalami kesulitan. Iya, buntu ya memang ya. Kalau mereka bertemu dengan Thailand, kalau kita, tapi mungkin ini juga memang lebih karena faktor pendekatan. Ketika menghadapi tim seperti Thailand, rata-rata lawan pasti langsung sudah berpikir bagaimana cara untuk bisa meredam kemampuan dari Thailand. Jadi permainan pendekatannya mereka juga menjadi lebih berbeda. Mereka tidak bermain agresif, mereka tidak bermain terbuka, tapi lebih menunggu terlebih dahulu. Indonesia melakukan itu, Malaysia melakukan itu di leg pertama, tapi berbeda kalau misalnya lawannya mungkin dianggap lawannya mungkin selevel atau sedikit di bawahnya, pasti pendekatannya juga akan berbeda. Sama ketika mungkin Malaysia ketika menjalani lagi hidup mati menghadapi Singapura, pendekatan mereka menjadi lebih agresif, mereka lebih dominan juga tanpa melupakan kehati-hatian. Tapi menghadapi tim seperti Thailand, maka mau tidak mau pendekatannya juga berbeda, menjadi lebih memperhatikan cara defense-nya. Betul sekali. Kita saksikan Rufan Tiran, pemain yang baru masuk di babak kedua. Sementara Malaysia juga masih menyimpan beberapa pemain andalan. Di antaranya adalah Safawi Rashid, seorang gelandang serang. Kemudian Ezekiel Aguero di posisi striker. Lalu ada David Rowley di posisi gelandang yang juga bisa dimainkan apabila mereka ingin melakukan perubahan, karena kalah 2-0, 3-0 sama saja tentunya, Bu Maruf. Iya, kalau kalahnya iya, kali ini berbahaya, ancaman bagi gawang Malaysia. Serangan datang, Peradon umpan, masih bisa dihalau oleh Brandon Gunn. Kali ini Teraton Burmata coba melakukan clearance, long pass, bisa dipatahkan oleh Krisada Kaman. Perebutan bola, Krisada Kaman, cukup cerdik, baik sekali Krisada Kaman dalam mengamankan bola ketika dia dihadang pemain lawan. Saya tadi berpikir mau diadu ya, kalau mungkin di kita sudah diadu tadi kan. Tapi Krisada Kaman cukup cerdik ya, dia bisa menggerakkan bola, menghindari benturan, dan dia dalam situasi mendapatkan bola. Sebenarnya kalau kita lihat di kubu Malaysia juga masih ada beberapa nama. Tadi sudah disebutkan ada nomor punggung 9 sebenarnya 11 ya, Safawi Rashid, yang memang belum diturunkan padahal dia adalah kapten tim. Tapi ada juga pemain yang masih muda, Hakimi Azim. Tapi bisa dikatakan ini pemain secara postur juga cukup tinggi dan bisa menjadi salah satu opsi untuk sebagai target man dari timnas Malaysia. Ya, kali ini Malaysia mau serangan dari sayap kanan. Bola diberikan kepada Azam Azmi bersama dengan Litak. Masih Litak. Balik kepada Syarul Nazim. Litak terpeleset lagi. Iya, ini agak lapangannya sepertinya memang agak licin ya. Malaysia ya. Berkali-kali pemain Malaysia terjatuh. Brandon Gunn, salah satu dari dua jangkar Malaysia bersama dengan Suat Wilkin. Ya, satu dari hampir lebih dari 5 pemain naturalisasi ya. Pemain naturalisasi. Ya. Tapi semuanya tidak semuanya tampil di Piala AFF, tidak di Piala AFF, tapi ini menjadi bukti bagaimana Malaysia mencoba melakukan bypass untuk bisa menghidupkan kembali sepak bola mereka. Kita saksikan saat ini Kim Pan Gon mendapatkan masukan dari asisten pelatihnya untuk
mengubah taktik nampaknya di sisa waktu babak kedua ini. Oh, jadi duel di lapangan tengah cukup keras. Ya, mengangkat kaki terlalu tinggi tadi Keraton Bumatan. Kalau kita lihat di sini, oh, Beradol ternyata ya. Ya. Hampir mengadu kaki tadi. Dari Malaysia dengan umpan diagonal masih bisa diantisipasi dan justru kini Thailand mencoba membangun counter attack. Baik sekali upaya dari Hai Prakon untuk menahan bola. Bodin Pala berada di belakang. Diagonal pas dikirimkan. Bola kini berada di kaki Hemfibun. Umpan lambung kepada Ekanit Panya. Ekanit Panya, oh maksudnya kerjasama dengan Adisa Kraison. Gagal. Dan kali ini bola berada di kaki Reventiran, berikan kepada Dominic Tan, dan kali ini Syarul Nazim, Azam Azmi, Nazim lagi. Malaysia coba menurunkan tempo permainan, bermain di area sendiri, memancing para pemain Thailand untuk keluar dari area mereka. Long pass diberikan oleh penjaga gawang Shihan Azmi, jauh sekali umpannya, dihalau oleh Hemfibun. Dan kali ini Reventiran umpan ke tengah kepada Suat Wilkin. Dominic Tan, diagonal pas kepada Azmi, masih bisa diredam, dan kali ini Thailand yang menguasai bola. Bodin Pala saat mencetak gol kedua bagi Thailand. Umpan kepada Sarah Hyoyen, bola daerah diberikan kepada Keraton Bumatan. Oh, nampaknya bisa dibaca tadi capping bola yang dilakukan oleh Keraton Bumatan. Iya, ini menjadi dua wajah dari Thailand ya. Satu sisi mereka bisa bermain dengan begitu agresif menekan Malaysia, tapi satu sisi mereka juga bisa membiarkan para pemain dari Malaysia untuk masuk ke daerah pertahanan mereka dan menunggu pemain Malaysia kehilangan bola dan melakukan counter attack. Ekanit Panya mendapatkan kartu kuning dari wasit Adam Rukhadmah asal Yordania. Para ke dalam kali ini di menit ke-66, Thailand unggul 2-0 atas Malaysia di leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Hai Prakon crossing berbahaya, tidak mampu disundul oleh rekan-rekannya yang sudah menunggu di dalam kotak penalti. Sangat nyaman bagaimana tadi cara crossing yang dilakukan, tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada tekanan sama sekali, sehingga sempat tadi ada sebuah ancaman yang dihadirkan dari crossing langsung ke tengah atau kemudian ke kotak penalti dari Malaysia. Ya, Safawi Rashid disiapkan oleh Kim Pan-gon untuk menggantikan Fazli Mazlan. Ya, ini adalah pergantian yang cukup menarik ya, karena Safawi adalah tipikal pemain yang lebih menyerang, bahkan posisi aslinya adalah seorang penyerang, tapi dia menggantikan pemain nomor 12 yang secara karakternya adalah pemain bertahan, Fazli Mazlan. Ya, karena sebelumnya sudah masuk Reventiran Vengadesan yang memang posisi aslinya adalah bek kanan. Ya, ada dua kemungkinan bahwa memang nanti ada pertukaran posisi, artinya bahwa mungkin akan ada yang ditarik lebih ke belakang, Reventiran, sementara satu sisi posisi yang tempat di Safawi Rashid akan sedikit didorong ke depan. Betul. Adisa Kraison, ya berbeda dengan Terasil Dangda yang mendapatkan banyak sekali peluang. Adisa Kraison lebih banyak bertarung dengan para pemain Malaysia, Bu Maruf. Iya, karena dia lebih banyak memang mengambil ke bawah ya, mengambil bola ke bawah ya. Ya, Werate Pompan disiapkan oleh Mano Polking dan Bodin Pala ternyata yang ditarik keluar. Ya, komentar Anda dengan pergantian pemain ini, Bodin Pala yang menyumbang 1 gol di pertandingan malam hari ini diistirahatkan. Dari Malaysia coba dibangun, ya nampak begitu mudah ya Bu Maruf. Betul. Ketika Malaysia mau serangan, hampir setiap kali mereka mau serangan juga mereka selalu kehilangan bola. Betul, dan ini yang memang menyulitkan para pemain dari Malaysia untuk bisa mengembangkan permainan ya. Bumatan, Hyoyen,
ya. Kartu kuning untuk Dominic Tan. Ya, pemain yang bekerja dengan sangat keras tadi sepanjang pertandingan. Berkali-kali dia juga dieksploitasi, berkali-kali dia juga harus berjibaku, terutama dia harus menghentikan pergerakan dari Adisak kali ini sliding yang cukup keras. Ya, mau tidak mau ya, dua center back Malaysia yaitu Dominic Tan dan juga Sarul Nazim harus bekerja keras karena jantung pertahanan Malaysia terus digempur oleh para pemain Thailand. Kita masih menantikan apakah Kim Pan Gon juga akan memainkan Quentin Cheng untuk menambah daya gedor dari sayap kanan. Ini yang ditunggu ya, reaksi seperti apa ya, karena masih ada 20 menit waktu tersisa. Betul, cuman masalahnya tadi Ruven Tiran sudah masuk. Betul. Dan posisinya juga di sayap bek kanan. Dan kali ini berbahaya, sebuah peluang didapatkan. Boom! Gol! Gol, 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 gol. Adisak Raison juga ikut makan malam Bung Maruf dengan menciptakan 1 gol dan mencatatkan namanya di papan skor. Mengubah kedudukan menjadi 3-0, Thailand unggul atas Malaysia. Ya, berkibarlah bendera raksasa Thailand di tribun penonton. Adisak membuat bagaimana peran seorang penyerang ketika dia masuk sebagai pengganti dengan sangat cerdik ya. Meskipun sempat terlepas, bola mengenai mistar atau tiang gawang dan kemudian dengan sangat baik reaksi, refleks dan kemudian feeling yang dimiliki oleh Adisak membuat Thailand sekarang unggul dengan skor 3-0. Ya, kita lihat sempat membentur tiang gawang, namun Adisak Raison mendapatkan second ball dan berhasil membobol gawang Malaysia untuk ketiga kalinya di pertandingan malam hari ini. Iya, sebuah mentalitas yang pantang menyerah ya Bung ya. Kalau kita lihat bagaimana Adisak tadi sudah sempat terjatuh, terpeleset mengenai tiang gawang, dia bangkit lagi dan dia ternyata mendapatkan bola rebound dan bisa dieksekusi kembali untuk membuat timnya unggul dengan skor 3-0. Cukup berat bagi Malaysia untuk mengejar ketertinggalan 3 gol Bung Maruf, meskipun bukan hal yang mustahil. Sulit memang 3 gol, tapi yang paling mungkin adalah bagaimana Malaysia bisa memperkecil kedudukan. Sarah Yoyen umpan kepada Bun Matan, Peradon balik kepada Bun Matan. Oh, terjadi eksiden kali ini. Sarah Yoyen dengan Ezekiel Aguero yang sudah dimainkan oleh Kim Pan Gon. Kartu kuning dibagikan oleh wasit asal Yordania, Adam Mukhadmah. Ya, keras memang ya, benturannya berurutan sebenarnya. Oh, memang ada dorongan juga tadi. Sekarang diganjal juga Sarah Yoyen. Jadi memang sepertinya saling mengait ya. Aguero sepertinya. Ya, Sergio Ezekiel Aguero naturalisasi berdarah Argentina. Ini benar-benar mirip Sergio Kun Aguero ya. Iya, mungkin memang dia mencoba melakukan replikasi ya. 73 menit berlangsungnya pertandingan pada malam hari ini antara Thailand versus Malaysia. Thailand unggul 3-0. Sudah cukup nyaman tentunya dengan keunggulan 3-0, agregat 3-1 sementara ini. Betul. Dan ini bisa menjadi salah satu puncak penampilan dari Thailand ya, ketika mereka menunjukkan tren sangat baik dari satu pertandingan berikutnya. Sempat agak kerepotan di laga-laga awal, tapi kemudian mereka bangkit, sempat kesulitan menghadapi Indonesia, tapi ternyata mereka melangkah ke semifinal dan sekarang kita saksikan penampilan mereka di depan pendukung sendiri. Padahal kalau kita lihat secara keseluruhan dalam 3 pertandingan terakhir Thailand bermain di negara mereka sendiri, mereka gagal mendapatkan kemenangan ketika menghadapi Malaysia. Kirsa Dakaman kali ini kuasai bola, long pass cukup berbahaya dan kali ini ada Hai Prakon, umpan kembali ke belakang. Sarah Yoyen memberikan gerak tipu dia. Bola diberikan kepada Wiratap Pompen. Peradon. Oh, akan dipelanya terjadi insiden kembali. Laga
semakin panas, Bu Maruf. Betul. Dan ini yang baru masuk ternyata sudah mendapatkan kartu kuning ya, Safawi Rashid. Ya, ini aslinya first captain ya. Ya, ini adalah sebenarnya kapten utama ya. Karena tadi masuk sebagai pemain pengganti. Tapi memang ini sebuah pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari Thailand. Ya, Safawi Rashid yang masuk di babak kedua dan berusia 25 tahun yang memperkuat tim yang berkompetisi di Liga Thailand, yaitu Ratchaburi. Harusnya Safawi Rashid hafal betul bagaimana culture sepak bola Thailand. Iya, tapi memang tidak selalu bisa linear seperti itu, Bung, sebenarnya. Karena memang kalau kita tahu bahwa situasinya tentu berbeda ya, timnya berbeda, komposisi pemain juga berbeda. Kompetisi domestik dengan tim nasional. Iya, sangat berbeda karena komposisi pemainnya kan juga berbeda sekali. Sisa 15 menit lagi di waktu normal pertandingan babak kedua bagi kedua tim. Apakah Malaysia bisa memperkecil ketertinggalan? Paling tidak bisa membobol gawang Thailand lebih dulu. Itu yang Jadi paling barangkali penting ya. akan bisa mengubah keadaan. Betul, karena ini jelas kalau misalnya mereka bisa mencetak gol demi gol, maka tentu situasi akan cukup menguntungkan mereka. Kiri sana Kaman, tendangan bebas, angkat bola, dihalau oleh Syarul Nazim. Litak, gagal dia melewati penatik. Sarah Yoyen, salah satu pemain andalan di lini tengah Thailand. Dan kali ini Sumanya Purisai disiapkan oleh Mano Polking. Sumanya Purisai ini juga pemain dengan tipikal menyerang, Bu Maruf. Ya, ini juga mencoba untuk tidak mengendurkan tekanan ya, untuk lebih menjaga asa dan menjaga peluang tentu saja. Memperjelas peluang dari Thailand lolos ke partai final. Heraton Bunmatang kali ini ada di sebelah kanan. Masih Bunmatang boleh diberikan kepada Burerat. Brandon Gunn, Syarul Nazim, Dominic Tan, Aguero, Syarul Nazim, Dominic Tan, umpan panjang berbahaya. Ada Darren Lock di sana bersama dengan Litak. Namun bola berhasil direbut kembali. Bola diangkat ke tengah. Dan kali ini Adisa Kraison bersama dengan Purisai. Oh, chip ball diberikan kepada Purisai. Panik. Pressure ya membuat memang para pemain dari Thailand tadi memutuskan untuk membuang bola. Pansa terutama melakukan clearance. Pansa Hemvibon. Oh, luar biasa pemain Malaysia, pengurung terus-terusan. Ya, Litak kali ini berhadapan dengan Hai Prakon, masih bisa memberikan umpan. Safawi Rashid terusin dalam kotak penalti. Oh, cukup tricky, berbahaya. Hampir saja penjaga gawang Kota Makakul terkecoh, Maruf. Iya, tapi Kota Makakul tadi feelingnya cukup bagus ya. Dia membiarkan bola karena dia yakin bahwa bola sudah memiliki lapangan dan dia sudah memberi kode bahwa bola itu bola safe. Meskipun kita tahu bahwa di belakang dia ada penyerang utama dari Malaysia, kapten tim nomor punggung 7 Faisal Halim tadi. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Thailand. Kita lihat Kota Makakul berkoordinasi dengan rekan-rekannya. Adisa Kraison melakukan pergerakan tanpa bola. Tendangan gawang sudah dilakukan. Ezekiel Aguero kali ini umpan kepada Faisal Halim. Faisal Halim seorang diri, kita lihat cut inside. Gagal dia. Cukup rapat barisan pertahanan Thailand, Bu Maruf. Lemparan ke dalam untuk Malaysia. Ya, Rufan Tiran umpan kali ini kepada Syarul Nazim. Nazim berikan bola kepada Azmi. Azam Azmi. Sulit bagi Malaysia untuk mencari celah pertahanan Thailand yang bisa ditembus. Ya, karena sekarang Thailand juga lebih menunggu ya. Ya. Dengan 4 pemain
Umpan kepada Brandon Gunn. Bola daerah ini diberikan cukup baik sebetulnya, tapi terlambat bagi Brandon Gunn untuk menguasai bola karena sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, sering jatuhnya para pemain Malaysia ini mungkin akan menjadi salah satu pemberitaan menurut saya, karena sering sekali para pemain Malaysia seperti terpeleset ya. Iya. Tapi ya anehnya hanya pemain Malaysia mereka sering terpeleset dengan kondisi lapangan, sementara referee para pemain dari Thailand relatif nyaman ya, mereka sangat jarang sekali melakukan kesalahan, terutama ketika mereka juga sangat jarang terlihat untuk jatuh karena faktor lapangan. Ya. Dukung Malaysia, Bu. Betul. Yang jauh-jauh datang ke kota Patung Tani untuk memadati Thammasat Stadium. Dan kali ini Supanya Purisai coba melakukan counter attack. True pass diberikan pada Adisa Kraison. Adisa Kraison masih seorang diri. Adisa Kraison terlambat, dia hilang momen. Dan para pemain belakang Malaysia sudah melakukan transisi dari offense ke defense, Bu Maruf. Iya, dan memang tidak ada support yang memadai ya dari lini tengah ya. Tidak ada pergerakan yang baik itu dilakukan oleh Ekanit atau oleh Bordin Pala, sehingga yang terlihat adalah Adisa Kraison bekerja sendirian. Tidak terlalu maksimal karena tidak ada dukungan yang memadai. Nampaknya memang dibiarkan berkreasi ya, Bu Maruf. Betul, bekerja sendiri. Umpan jauh diberikan oleh penjaga gawang Pato Makakul. Kontrol yang sangat indah dari Hai Prakon. Tinggal 10 menit lagi pemirsa, pertandingan akan segera berakhir di waktu normal. Pertandingan babak kedua antara Thailand menghadapi Malaysia di semifinal leg kedua dalam AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Sayang sekali umpan kepada Litak kurang akurat. Bola dikuasai kali ini oleh Peradon. Umpan ke depan, Adisa Kraison berikan bola kepada Buderat. Gunmatan, long pass. Ya, sebetulnya visi bermain yang sangat luar biasa ya dari seorang Keraton Gunmatan. Dia bisa melihat salah seorang pemain Thailand, rekannya Peradon, bisa diumpan, tapi memang terlalu kencang tadi. Ya, ini yang tadi disebutkan oleh Bu Maruf. Ya. Hakimi Azim dimainkan oleh Kim Pan-gon. Hakimi Azim, pemain yang berusia 20 tahun, 3 kali tampil dan sudah menciptakan 1 gol. Pemain yang secara postur juga cukup bagus, pemain yang juga cukup berbahaya. Dan menariknya yang diganti adalah seorang holding midfielder, yaitu Brandon Gunn. Ya, ini memang bahwa reaksinya masih ada 9 menit waktu normal yang tersisa. Harapannya tentu Malaysia lebih bisa memberikan tekanan dengan menambah daya gedor dengan satu pemain masuk tadi. Ya. Thailand masih menguasai bola kali ini. Hemvibon berikan kepada Burerat, langsung dihadang oleh Rufantiran. Kabaran ke dalam untuk Malaysia. Dan kali ini Aguero. Masih Aguero. Aguero, ya terlalu individualis ya. Cukup cerdik tadi bagaimana cara untuk menghentikan Aguero. Ya, ada dorongan memang ya. Ekanit yang melakukan pelanggaran yang mendorong tadi. Ya. Belum lagi di depan ada 2 pemain yang menghadang. Betul, termasuk Gunmata. Ya, inilah Sergio Ezekiel Aguero, pemain berusia 28 tahun yang memperkuat klub Sri Pahang. Kim Pan-gon. Serangan bebas bagi Malaysia. Ada Litak dan juga Safawi Rashid. Bola diberikan kepada Rufantiran, crossing dalam kotak penalti dan belum mampu mengancam gawang Thailand karena masih cukup solid ini pertahanan tim Gajah Perang untuk menghalau bola-bola yang dikirimkan ke dalam kotak penalti. Ya, terlalu mudah tadi diantisipasi, crossing yang juga sangat simpel, dan ini kemudian kita lihat bagaimana kecerdikan yang diperlihatkan oleh Sasalak Prakon tadi. Ya, kita lihat Hakimi Azim, pemain berusia 20 tahun, seorang striker yang memperkuat Kuala Lumpur City dan sejauh ini sudah bermain sebanyak 3 kali untuk Harimau Malaya. Sundulan dari Shalom Nazim menangkan duel udara. Bola dikuasai oleh Hai Prakon kali ini, diberikan kepada Purisai. Balik pada Supanya Purisai, tarik lagi ke belakang. Sayang sekali kerjasama yang
kurang optimal kali ini dari para pemain Thailand. Belum ada tanda-tanda dari Thailand untuk menurunkan intensitas permainan mereka atau intensitas penyerangan mereka. Tetap mereka bermain dengan sangat rapi, struktur permainan mereka juga cukup bagus, dan ini yang membuat Malaysia juga belum sepenuhnya bisa keluar dan memberikan ancaman yang serius. Oh, Weratep Pompun, pemain yang baru masuk di babak kedua ternyata juga mendapatkan kartu kuning. 2 orang pemain disiapkan oleh Mano Polking. Kita saksikan Jakapan Paisuan masuk. Jakapan Paisuan, pemain usia 28 tahun, di posisi gelandang bertahan. Sementara MV Bone ditarik keluar dan digantikan oleh Chalemsak Auki. Penyegaran di lini pertahanan Thailand untuk mempersiapkan, nampaknya mereka cukup optimis. Mano Polking cukup optimis bisa mendapatkan tiket ke babak final Bumaruf dengan keunggulan 3-0 sejauh ini sampai menit ke-85. Iya, mereka cukup yakin. Ya. Oh, kita lihat camping bola yang sangat baik sebetulnya. Sangat bagus pergerakan dari Hai Prakon barusan. Iya, sangat confident saya bagaimana Prakon tadi dengan sangat baik capping ball-nya mencoba untuk melakukan sedikit gerakan tipu. Ya, Sasalak Hai Prakon, fullback kiri dari Thailand yang juga cukup aktif melakukan overlap, bantu penyerangan. Apalagi dalam kondisi unggul 3 gol, semakin nyaman dia untuk meninggalkan area pertahanan dari Thailand. Ya, dengan situasi 3 gol sekarang memang rumit ya untuk Malaysia ya, untuk mereka bisa menghentikan atau kemudian melaju ke partai final karena mereka butuh lebih dari 1 gol. Kali ini Supaya Purisai mendapatkan bola. Tadi sudah sempat berada di kotak penalti. Digiring lagi keluar bersama dia dengan Weratep. Teraton Bumatan satu sentuhan dan satu cutback dikirimkan, berbahaya Peradon dan boom! Shooting dari jarak dekat dari dalam kotak penalti, namun masih bisa diblok oleh Dominic Tan. Iya, luar biasa bagaimana pergerakan yang sangat baik dan lagi-lagi diawali dari passing atau kemudian penempatan bola yang sangat baik yang dilakukan oleh Teraton Bumatan tadi. Ya, Peradon Chamrat Samai tadi sudah mendapatkan peluang yang cukup baik. Oh, Supaya Purisai. Purisai tarik Peradon dan boom! Kali ini bola muntah, ada Supaya Purisai. Sayang sekali, bola rebound gagal dimanfaatkan oleh Supaya Purisai karena langsung diamankan oleh penjaga gawang Shihan Hazmi. Ya, sangat simpel ya bagaimana serangan yang dilakukan oleh Thailand yang mereka dengan sangat leluasa tadi punya ruang tembak, masuk di kotak penalti dan kemudian melakukan tembakan keras ke arah gawang. Sayang sekali, kontrol yang kurang cermat dari Faisal Halim. Kita lihat di sini ya. Ya, masih mengarah kepada penjaga gawang, yaitu Shihan Hazmi. Satu tembakan yang dilepaskan oleh Peradon Chamrat Samai. Ya, Peradon sebenarnya belum mendapatkan hari untuk mencetak gol dari 3 tembakan yang dilakukan. Selalu berhasil diblok tadi. Betul. Pemain yang paling banyak attempts kalau kita lihat. Oh, bersama dengan Boudin Pala ya. Boudin Pala paling banyak. Grit Sadekaman. Ya, killing time coba dilakukan oleh para pemain Thailand, terutama penjaga gawang Kampol Patomakakul. Kiper berusia 30 tahun. Malaysia coba membangun serangan, bola diberikan kepada Aguero, umpan ke depan, Hakimi Azim mendapatkan pengawalan dari Grit Sadekaman. Ya, Donny Charles yang cukup baik dari Kaman, cukup kuat. Ya, kita lihat para supporter Thailand dengan seragam warna biru untuk memberikan dukungan dan menunjukkan eksistensi supporter Gajah Perang dan memberikan teror kepada para pemain Malaysia yang bertindak sebagai tim tamu pada pertandingan malam hari ini. Umpan panjang kepada Litak tapi terlalu deras. Ya, mulai banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Malaysia. Akurasi passing mulai berkurang, kemudian juga mereka betul-betul mendapatkan pressure yang luar biasa. Belum keluar dari tekanan sejauh ini, belum banyak ancaman yang diberikan dan ekspresi-ekspresi lesu
letih, kemudian juga ekspresi kekecewaan yang diperlihatkan oleh pendukung dari Malaysia yang sempat optimis ketika timnya unggul 1-0 di leg pertama. Ya, Thailand kembali melancarkan serangan dari sayap kanan pindah ke sebelah kiri. Haiprakon kali ini Sasalak Haiprakon, bola daerah diberikan kepada Sumaya Purisai. Masih Purisai, umpan ke tengah berbahaya, kontrol bola dan boom! Satu flashing kali ini dilakukan oleh Peradon Chamran Samai, masih belum beruntung karena tembakannya masih melenceng di sebelah kiri gawang Malaysia. Peradon harus bersabar, Peradon harus menunggu momentumnya lagi karena 3 kali tembakan yang dilakukan, 3-3-nya belum menciptakan gol. Padahal ruangnya begitu bagus, peluangnya begitu terbuka. Ya. Masuki menit terakhir di pertandingan babak kedua ini, kita saksikan kembali peluang emas yang didapatkan oleh Peradon. Tembakannya masih tipis, kurang lebih 30 cm di samping tiang gawang Malaysia. Sempat protes dia karena merasa ada defleks sebenarnya. Tapi wasit tetap dengan keputusannya bahwa tembakan itu memang tidak mengenai pemain dari Malaysia. Ya, 3 menit tambahan waktu yang diberikan bagi kedua tim. Apakah bisa dimanfaatkan untuk bisa mengubah keadaan? Ini terasa sangat lama bagi Thailand, tapi terasa sangat singkat sekali bagi Malaysia. Ya, ini memang menjadi suatu yang cukup menarik ya. Akhirnya ini adalah kualitas ketika meskipun tim seperti Thailand tertinggal 0-1, tapi mereka cukup nyaman di pertemuan leg kedua. Ya. Mereka tenang dalam permainan dan kemudian mereka juga bisa menciptakan gol yang menurut saya sangat penting dalam meningkatkan mental dan kemudian makin meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain. Ya, betul sekali. Ya, begitu antusias para supporter Thailand dengan keunggulan 3 gol atas Malaysia. Ya, Darren Lock, bomber Malaysia yang masih mengalami kebuntuan karena minim supply dan minim servis ya Bu Maruf dari lini kedua. Masih sulit sekali ya, karena memang lini kedua juga tidak berkembang sama sekali. Jadi sebenarnya bukan hanya Darren yang terisolasi, tapi sebenarnya juga beberapa kali kita tidak melihat bagaimana peran dari pemain ini. Ya, Faisal juga kesulitan. Safawi Rashid yang baru masuk juga belum bisa eksploitasi lini pertahanan Thailand. Begitu juga dengan Litak. Dan kali ini Thailand kembali menguasai bola. Cukup baik. Oh, sayang sekali umpan dari Terator Gumatan kepada Ekanit Panya. Kontrol yang tidak cermat dari Ekanit Panya. Gumatan. Oh, baik sekali Sasalak Haiprakon. Perebutan bola yang cukup sengit. Azam Azmi berhadapan dengan 3 orang pemain Thailand. Ya, ini adalah menit terakhir di pertandingan babak kedua. Jika mengacu pada tambahan waktu 3 menit yang diberikan oleh official pertandingan. Thailand kita saksikan masih menguasai bola, satu pergerakan. Ya, masih belum bisa mengancam kali ini. Ada pengawalan dari Ruslan Piran. Setelah pergerakan dari Peradon Chamran Samai yang sudah mendapatkan setidaknya 3 kesempatan untuk menembak ke gawang Malaysia, namun belum bisa mencatatkan namanya di papan skor beserta pemain Thailand lainnya, yaitu Trasul Dangda, Borin Pala dan juga Desak Kraison. Pemirsa, berakhir sudah pertandingan babak kedua.